Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Hafiz, NIM 2401020051. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum kedua ya, sistem operasi mengenai topik virtualisasi. Di sini saya disuruh untuk memahami konsep dasar dari virtualisasi sistem operasi, yang dimana sebuah sistem operasi itu bisa berjalan secara virtual dengan memanfaatkan sumber daya fisik dari komputer fisiknya itu sendiri. Nah, pada perintah awal di sini adalah melakukan manajemen snapshot dan clone. Kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya snapshot dan clone itu adalah dua hal yang berbeda. Snapshot itu menyimpan backupan kondisi awal pada sebuah sistem operasi. Nah, ketika kita ingin melakukan konfigurasi atau ingin melakukan penginstalan, kita harus melakukan yang namanya backup terlebih dahulu ya. Seandainya proses instalasi dan konfigurasi kita bermasalah dan mempengaruhi sistem operasi kita bisa balik keadaan awal dari sistem operasi kita dengan menggunakan snapshot itu. Kalau clone itu sepenuhnya mengcloning sistem operasi itu ya, dari awal instalasi apa aja isi di dalamnya itu di cloning semuanya. Nah, itulah perbedaan snapshot dan clone. Pada langkah-langkah di sini adalah membuat snapshot dengan nama VM awal. Baru yang kedua adalah setelah kita buat snapshotnya, kita install web server bernama Apache. Lalu kita kembalikan, setelah instalasi kita kembalikan ke kondisi awal yang dimana belum ada instalasi Apache di situ. Baru yang keempat, kita membuat sebuah cloningan dari sistem operasi kita yang virtual ini. Kita langsung aja masuk ke langkah yang pertama, kita buat snapshot. Di sini virtual machine saya menggunakan sistem operasi distribusi Linux, yaitu Linux Mint, versi 22.2, dan perlu diingat bahwasanya ini berjalan di software virtual machine, yaitu VirtualBox, yang sangat banyak digunakan dan paling mudah juga digunakan. Kita kembali ke Linux Mint-nya, kita clear dulu, kita cek. Tadi kan di perintah kedua itu menginstal Apache ya, web server. Kita cek di sini Apache 2 Minvi. Ini belum keinstal sama sekali ya. Ini disuruh install dulu. Nah, di sini sebelum kita install Apache-nya, kita membuat sebuah backupan dulu. Backupan di 637. Bahwasanya di 637 ini kita belum melakukan penginstalasi Apache. Nanti setelah kita install Apache telah terinstall, kita balik ke kondisi yang dimana Apache itu belum keinstall. Nah, caranya di VirtualBox ini kita pilih virtual machine yang sistem operasinya Linux Mint. Baru kan tampilan awalnya pasti seperti ini, details. Kita ke snapshot di sini, menu snapshot, klik kanan, tag. Nama snapshotnya tadi tulisannya VM awal. Benar gak? VM awal, oke. Deskripsi terserah mau di share tidak, langsung saja kita klik OK. Otomatis snapshotnya bakalan dibuat ya. Ini adalah backup kita di jam 6.37 tadi. Nah, 6.38 di sini backupan belum ada Apache 2 nya. Setelah snapshot telah berhasil kita buat, kita selanjutnya adalah menginstal web server bernama Apache. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, sudo apt install Apache 2. Nah, kalau untuk di distribusi Linux turunan Ubuntu ya, kita menggunakan apt install Apache 2. Nah, jika apt install Apache 2 kalian mendapatkan sebuah error, pastikan kalian update terlebih dahulu repositorinya. Di sini berhubung aku sebelumnya udah aku update ya. Ini penting bahwasanya kalau tidak diupdate, nanti repositori yang lama itu masih menyimpan Apache yang tidak layak lagi digunakan. Kita install saja Apache 2. Tekan ya. Nah, di sini proses instalasi dari Apache 2-nya telah berhasil ya. Kita bisa melihat versi dari Apache 2-nya, yaitu versi 2.4.58.
Ini membuktikan bahwasanya Apache-nya itu telah terinstall. Nah, perintah yang ketiga tadi itu adalah mengembalikan kondisi awal ketika sistem operasi ini belum terinstall Apache 2. Nah, makanya tadi kita membuat sebuah snapshot. Oke. Sebelum kita melakukan sebuah restore, ya, kita pastikan bahwasanya Linux main-nya ini kita matikan terlebih dahulu, ya. Jangan biarkan dia hidup. Kita shutdown, kita matikan dulu. Nah, jika udah mati, kita bisa melakukan restore di sini. VM awal yang telah kita buat kita klik, baru kita klik restore. Create snapshot of the current machine state, tidak, kita restore aja. Oke, kalau di sini udah berhasil ya proses restore-nya, kita start-nya ke start with GUI aja. Nah, ini sedang melakukan sebuah restore ya, restoring. Nah, ketika dia melakukan restore, nah ini dia kembali ke kondisi awal kita tadi ya, melakukan di dalam sebuah terminal, langsung masuk ke terminal ya. Kita cek aja langsung Apache 2 nya masih ada atau tidak. Nah, sudah tidak ada ya, berarti berhasil proses snapshot kita. Karena setelah kita melakukan snapshot ya, kita melakukan instalasi Apache nya versinya nampak muncul, tapi setelah kita kembali lagi kondisi awal, Apache 2 nya ini sudah tidak ada lagi ya, versi tidak ada, kita disuruh install Apache 2. Untuk pelaksanaan snapshot itu sudah selesai. Oke teman-teman, untuk melakukan perintah yang terakhir nomor 4, kita melakukan sebuah cloning. Bahwasanya sistem operasi yang Linux main ini kita akan clone lagi dia menjadi 2 ya. Itulah enaknya virtualisasi ya, virtual mesin, yang dimana sistem operasi kita bisa membuat cloningan selama komputer fisik kita itu mumpuni. Nah, Linux main ini akan kita cloning. Untuk syarat kita cloning itu adalah kita matikan dulu ya mesinnya. Oke, kita tunggu mati dulu. Jika sudah mati ya, nih Linux main 2.2, kita klik kanan, klik clone, kita full clone ya. Current machine state juga kita clone ya, yang penting kita clone, finish. Tunggu prosesnya hingga selesai, copy. Memang agak lama karena ukuran dari sistem operasi Linux ini juga termasuk besar ya, walaupun nggak sebesar Windows. Kita tunggu nih copying mesin. Kita bisa melihat perbedaan nanti antara yang snapshot dengan clone. Cloning itu kita nge-clone semuanya, bisa kita pakai. Nah, ini jadi muncul dia Linux main 22.2 XFCE clone ya. Ini yang sebelum kita cloning, ini hasil cloningnya. Coba kita jalankan. Nanti segala konfigurasi ya, seperti username-nya, apalagi ya, apa yang terinstall di dalamnya itu tetap akan ngikut karena kita sepenuhnya kita cloning gitu. Kita masukkan user, lalu kita buka terminal. Ini rada berat ini. Oke. Kita resize, kita besar dulu ukurannya. Pop up pula. Oke, kita UMI masih Abdul server, baru NeoFX. Sistem operasinya masih sama, yaitu Linux main. Dengan begini proses cloning kita itu berhasil ya. Dengan menggunakan VirtualBox itu semua itu dimudahkan, dari proses pembuatan snapshot serta mengcloning sebuah mesin virtual. Mungkin itu saja untuk
Yang pertama ini manajemen snapshot dan clone sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi jaringan antara virtual mesin. Baiklah teman-teman, kali ini kita masuk ke soal yang kedua, yaitu simulasi jaringan antar virtual mesin. Perintah-perintah di sini adalah kita membuat dua mesin virtual, yang satu dijadikan sebagai server, yang satu dijadikan sebagai klien. Lalu yang kedua ini atur keduanya itu berada di dalam satu jaringan internal, ya, yang artinya ibaratnya dua sistem operasi virtual ini ibaratnya dua laptop lah, itu satu jaringan terhubung, dia satu sama lain itu terhubung. Baru kita tes koneksi antara keduanya, apakah laptop dengan sistem operasi Linux Mint contohnya, lalu satu lagi laptop dengan sistem operasi Ubuntu, bisa tidak dia tuh bertukar informasi atau ping lah bahasanya. Lalu di server, ya, di server nanti kita akan jalankan sebuah web server yaitu Apache, dan nanti yang akses adalah klien melalui browser, ya, atau perintah curl. Kita langsung aja praktek di sini. Di sini untuk server aku menggunakan Ubuntu, dan untuk klien aku menggunakan Linux Mint 22.2. Sebenarnya dua-duanya ini sama-sama distribusi Linux turunan Ubuntu, cuman beda tampilan saja. Nah, pada perintah soal keduanya itu harus dalam satu jaringan. Nah, pada VirtualBox, ya, kita pilih sistem operasi kita di sini, kita ketik setting, lalu ke network. Nah, secara default, ya, pertama kali kita install virtual machine ini dia tuh NAT, ya, yang artinya apa? Sistem operasi kita mendapatkan internet berdasarkan IP address lokal kita. Nah, karena perintah soal itu hanya untuk satu jaringan yang sama, ya, internal network, maka opsi di sini kita pilih adalah internal network. Nah, Prometheus modenya, ya, biasanya itu dia DEMI, kita pilih allow all, ya, untuk Linux Mint. Baru kita klik OK. Lalu di Ubuntu-nya pun juga sama, ya. Kita pilih internal network, Prometheus modenya kita allow all. Nah, ketika kita udah mengatur jaringan di kedua virtual mesin ini, artinya mereka berdua itu ibaratnya sudah satu tempat, ya. Laptop Linux Mint, laptop Ubuntu itu udah terhubung, ya. Seperti itulah ibaratnya. Baru keduanya kita hidupkan mesinnya. Kita hidupkan. Mungkin proses ini akan aku skip, ya, sampai ke proses tampilan dari kedua sistem operasi tadi. Oke teman-teman, di sini dua mesin virtual kita sudah berjalan, ya. Ini yang servernya Ubuntu, lalu yang kliennya ini Linux Mint. Nah, pada perintah yang ketiga kita pastikan keduanya ini terhubung, ya, bisa saling ping. Hal pertama yang perlu kita pastikan adalah apakah virtual machine kita ini memiliki sebuah identitas, ya. Di sini adalah IP address. Kita lihat di sini bahwasanya di server IP addressnya belum ada di interface endpost 3. Maksud dari interface endpost 3 ini adalah ibaratnya interface endpost 3 ini adalah lubang internet yang ada di laptop kalian, atau kalau kalian punya wifi di situ ada port. Nah, seperti itulah ibaratnya endpost 3 ini. Namun ini secara virtual. Nah, kita lihat di sini tadi, ya, dan kita lihat bahwasanya identitasnya itu belum ada. Syarat keduanya itu bisa terhubung adalah masing-masing memiliki sebuah identitas, dan identitasnya itu dalam satu lingkup yang sama. Oke, bisa kita lihat di sini bahwasanya identitasnya nggak ada atau IP addressnya itu tidak ada. Kita lihat ke kliennya juga, ya. Kliennya juga tidak memiliki sebuah identitas ataupun IP address. Nah, kita harus setting dulu bahwasanya mereka ini memiliki identitas dengan jaringan yang sama. Kita ke server aja dulu. Nah, kalau untuk Linux yang distribusinya itu adalah turunannya Ubuntu, ya, untuk mengkonfigurasi jaringan kita menggunakan sebuah netplan via command line interface. Sebenarnya bisa mengaturnya via graphical, namun pada praktek kali ini aku lebih
prefer, lebih suka itu melalui via terminal. Kita masuk ke file konfigurasi dari NetPlan-nya. Kalau kita lihat di sini ada satu file, ini adalah file konfigurasi untuk jaringan kita. Kita masuk dengan mengetikkan sudo nano 01 PM, kita masukkan passwordnya. Pakai salah password. Nah, di sini kita sudah masuk dalam konfigurasi jaringan yang ada di server kita. Perlu kalian lihat sendiri bahwasanya ini sangat tidak mengenakan untuk pertama kali belajar ya. Namun step by step akan aku jelasin di sini. Nah, di sini kita sudah dijelaskan bahwasanya this file written by Calamars let network manage all device on the system. Nah, di sini ada perintah network. Versi dari NetPlan-nya itu 2, renderednya itu adalah network manager. Yang perlu kita ketikkan di sini di bawah render adalah Ethernet. Ya, Ethernet itu adalah lubang dari sumber dari internet itu masuk, atau sumber dari kabelnya itu ya, supaya mereka itu bisa terhubung, tempat dimana mereka itu terhubung. Ethernet. Kita tab, ini harus di dalam ya. Tadi itu nPOS 3. Nah, ini portnya kita salin, kita masukkan ke sini, baru kita masukkan identitasnya, addresses 192.168.1.2/24. Artinya laptop server virtual server kita, yaitu Ubuntu, memiliki identitas 192.168.1.2. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan rootnya, dimana gerbang dia lewat nanti itu default via 192.168.1.1. Ini adalah gerbang ya. Identitas dari 1.2 ini dia harus lewat gerbang 1.1 agar bisa terhubung ke Linux Mint kliennya itu. Baru kita simpan aja, Ctrl X, Y, Enter. Baru untuk men-save konfigurasi kita tadi dengan mengetikkan sudo netplan apply. Nah, banyak sekali notif di sini. Kita lihat apakah identitasnya udah ada. Nah, di sini identitasnya udah ada, 192.168.1.2/24. Nah, selanjutnya kita akan atur di sisi kliennya. Sama set, langsung aja sudo nano /etc netplan 01. Nah, enter, masukkan password. Sama aja kok dengan konfigurasi yang tadi. Kita masukkan Ethernet, baru nama Ethernetnya apa, IPA, sama ya namanya, nPOS 3. Baru kita masukkan alamatnya, addresses 192.168.1.3. Nah, teman-teman, sini yang aku bilang itu mereka dalam satu jaringan yang sama. Nah, kita perhatikan prefix 3 awal ya, 192.168.1. Ini yang menjadi penentunya. Ibaratnya 192.168.1 itu adalah kampung ya, nama kampungnya contoh Sidomulyo, dan titik 3 ini ibaratnya rumahnya si Abdul, dan titik 2 tadi ada rumahnya si Doni. Nah, itulah yang menjadi identitas mereka, titik 3 dan titik 2. Namun mereka itu dalam satu kampung, makanya mereka bisa terhubung. Nah, kita routes to default via. Nah, kalau si Doni ini pengen terhubung ke si Abdul yang Ubuntu itu, dia harus lewat gerbang ini dulu. Nah, kalau kita simpan
kita simpan konfigurasinya, sudo netline apply. Oke, kita IPA. Sekarang identitasnya udah ada. Nah, perintah selanjutnya adalah kita memastikan apakah keduanya itu terhubung atau tidak. Ya. Kita bisa mengetes ya dengan mengetikkan perintah ping. Di sini kita lihat bahwasanya si Linux Mint ya klien itu memiliki IP 192.168.1.3. Nah, sedangkan yang di server ya itu memiliki IP 192.168.1.2. Kita akan ping, kita akan panggil ya, kita akan panggil IP dari si Linux Mint-nya itu dengan mengetikkan perintah ping 192.168.1.3. Nah, kita tekan enter. Nah, kalau dia TTL ya berjalan seperti ini, TTL artinya Lubuntu server itu dia bisa berkomunikasi dengan Linux Mint. Nah, bagaimana sebaliknya? Apakah Linux Mint bisa terhubung atau berkomunikasi dengan Lubuntu? Ping 192.168.1.2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya keduanya bisa terhubung. Ya, artinya si Linux Mint itu ngomong ke si Lubuntu, Lubuntu juga ngomong ke si Linux Mint, mereka saling bertukar informasi dan jawaban. Nah, mereka berdua sudah terhubung dalam satu jaringan yang sama ya, 1.3, 1.2. Perintah selanjutnya adalah kita menjalankan web server Apache di Lubuntu lalu mengaksesnya di Linux Mint. Kita pastikan di sini bahwasanya Apache 2-nya itu udah terinstall. Di sini kita belum update ya, belum update nggak apa. Tapi sebelumnya aku udah install Apache-nya. Status Apache 2. Nah, Apache 2-nya ini aktif running, ya artinya ini bisa aja langsung diakses oleh Linux Mint-nya. Kita pergi ke Linux Mint, kita buka browser. Bebas mau buka browser apa di sini karena default Linux Mint ini browsernya adalah Mozilla. Kita buka di Mozilla aja, Mozilla Firefox. Lalu apa yang mau kita ketikkan? Kita ketikkan IP address ya, identitas dari si Lubuntu tadi. 192 kegedean. 192 di pencarian ya, 168.1.2. Kita enter. Nah, di sini bahwasanya dia terbacanya Ubuntu, padahal di sini kan dia Lubuntu. Kenapa? Karena Lubuntu ini termasuk turunan dari Ubuntu juga. Ubuntu itu membuat sebenarnya kalau dibilang turunan tidak ya. Sebenarnya Ubuntu itu membuat sebuah flavor dari diri dia sendiri, Ubuntu. Jadi Ubuntu itu dia memiliki beragam, ada yang memakai desktop environment KDE, ada yang LSQT, ada yang FFCE, ada yang Genome ya. Nah, di sini bahwasanya dia telah berhasil nih web server yang ada di Lubuntu ini diakses di klien Linux Mint. Nah, menggunakan IP address 1.2. Nah, jadi untuk simulasi jaringan antara virtual machine ini sudah berhasil kita lakukan ya. Oke, sekian dari dua soal ini telah kita kerjakan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan, tolong kritiki apabila saya ada salah ucap di sini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.